Pasangan Baca Pres-Bacawa Pres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan dukungan mayoritas warga Nahdlatul Ulama. Berdasarkan hasil survei Alfara Research Center, pasangan Ganjar Mahfud didukung 36,7% warga NU. Dan kita akan membahasnya bersama peneliti senior Alfara Research Center, Bung Lili Purwadi, dan juga Ketua DPP Partai Perindo Abdul Kholik Ahmad. Selamat sore, Bung Lili dan Pak Kholik. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Bung Lili terlebih dahulu. Ini hasil survei yang Anda dapatkan, metodenya seperti apa dan apa yang membuat warga NU cenderung memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Ya, terima kasih. Jadi memang survei ini digelar tanggal 1 sampai 6 Oktober 2023 kemarin, di mana sebetulnya memang sebelum ada keputusan MK, tetapi kita sudah memberikan beberapa simulasi terkait beberapa pilihan kepada responden. Salah satunya adalah 3 calon tersebut, ya, 3 pasang tersebut. Survei ini dilakukan melalui metode multi-state random sampling, ya, metode yang secara ilmiah memang secara statistik bisa dipertanggungjawabkan, kemudian terhadap 1.517 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi proporsional terhadap demografi yang ada di Indonesia, baik dari sisi usia, dari sisi generasi maupun dari sisi jumlah penduduknya, gitu ya. Baik itu gender dan lain-lain. Itu secara metode, Mas. Iya. Kemudian apa yang membuat warga NU yang Anda survei ini cenderung memilih Mahfud MD dan juga Ganjar Pranowo? Jadi seperti ini, kalau kita lihat secara umum, kenapa mereka memilih, warga NU ini memilih pasangan Ganjar dan Mahfud MD? Karena memang kalau kita lihat dari sisi track record, ya, jadi pemilih NU ini kan sebetulnya pemilih rasional. Jadi mereka selalu melihat secara umum bagaimana track record mereka, calon-calon ini. Jadi kalau kita lihat, cenderungan semua pemilih adalah kita melihat dari sisi rasionalitasnya. Satu, programnya, kemudian track recordnya yang utama, gitu ya. Sehingga secara rasional mereka akan mempertimbangkan siapa kira-kira calon yang pas, yang kira-kira mampu memimpin Indonesia di masa depan, gitu ya. Kira-kira seperti itu pertimbangan daripada pemilih-pemilih NU ini, kenapa nomor 1 memilih Ganjar, kemudian nomor 2 memilih Prabowo dan Mas Gibran, baru memilih Anies dan Caimin, ya, secara umum. Oke, saya ke Pak Kholik. Pak Kholik, sebagai warga NU, bagaimana gambaran peta suara yang Pak Kholik dapatkan ketika memang diklaim mayoritas warga NU ini memilih pasangan Ganjar dan Mahfud? Ya, saya kira sebagai warga NU saya melihat hasil survei dari Alfara itu memang menggambarkan situasi yang saat ini ada di warga NU, ya, tentang pilihan politik. Apalagi misalnya sekarang Ketua Umum PBNU dan jajaran pengurus PBNU memberikan satu guidance bahwa NU secara kelembagaan memasang jarak pada seluruh partai politik, termasuk juga pasangan capres-cawapres. Jadi saya kira ada kebebasan untuk memilih pada warga NU untuk sesuai dengan aspirasinya memilih pasangan yang dikehendaki. Dan saya kira memang apa yang digambarkan oleh hasil survei Alfara yang menempatkan dukungan warga NU terhadap pasangan Prabowo Mahfud 36,7% itu adalah satu gambaran yang menurut hemat saya ya realistis, karena memang pada survei-survei sebelumnya memang ada satu lembaga survei yang menyatakan bahwa untuk warga NU untuk memilih dukungan itu lebih kepada pasangan Ganjar Mahfud, meskipun sebenarnya ada kedekatan dengan partai yang pernah didirikan oleh warga NU. Jadi saya kira apa yang dihasilkan dari survei Alfara, menurut saya itu gambaran yang paling realistis dari warga NU saat ini.
Oke, saya kembali ke Bung Lili. Bung Lili, kita ketahui warga NU ini khususnya banyak di daerah Jawa Timur. Apakah variabel teritorial Jawa Timur ini juga masuk dalam survei Anda dan bagaimana pemetaannya? Ya, memang tadi saya sampaikan bahwasanya survei kita dilakukan di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Jawa Timur, karena memang Jawa Timur ini adalah dari sisi DPT itu nomor 2 ya, nomor 2 seluruh Indonesia, jadi besar sekali. Dimana kalau kita lihat warga NU atau pemilih NU itu mayoritas di sana, gitu ya, di Jawa Timur. Kemudian di Jawa Tengah, baru di provinsi-provinsi lain, gitu ya. Jadi secara umum pemetaannya kalau kita lihat konstituen pemilihnya tentu dari dua provinsi itu secara umum. Jadi Ganjar dapat 36,7 secara nasional, tetapi kalau kita lihat kontribusinya lebih dalam tentu berasal dari 2 provinsi yang memang menjadi kantong-kantong NU gitu. Ya, termasuk Jawa Timur yang tadi Anda katakan seperti itu ya. Oh, Jawa Timur. Oke. Saya kembali ke Pak Holik. Pak Holik, benarkah memang suara NU ini kita ketahui terpecah ke 3 pasangan calon yang ada? Jika memang demikian, pertempuran ini kan akan terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi basis NU seperti Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Pandangan Anda, Pak Holik? Ya, betul. Jadi memang pemilih NU terkonsentrasi pada 2 provinsi ini ya, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi yang perlu dipahami bahwa warga NU kan tersebar di seluruh Indonesia. Dan kemudian yang perlu dipahami juga bahwa warga NU itu punya satu doktrin yang lebih mengedepankan yang namanya ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini adalah satu doktrin yang memandang agama dari sisi yang pertengahan, ya. Jadi moderat. Nah, ketika ada pasangan-pasangan capres cawapres yang kemudian mengakomodir kelompok yang justru berlawanan dengan apa yang selama ini diyakini sebagai perjuangan Nahdlatul Ulama, maka warga NU bersikap. Dan oleh karenanya maka ketika Pak Ganjar Pranowo kemudian berpasangan dengan Pak Mahfud MD yang merupakan dianggap sebagai representasi dari warga NU, warga NU merasa ada tempat sekarang untuk memberikan pilihan politik dan aspirasi politik. Jadi yang paling tepat di antara 3 pasangan itu menurut warga NU yang saya baca adalah ya pasangan Ganjar Pranowo dan jadi lebih kepada dorongan ideologis bahwa NU tetap akan memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akan tetap melakukan perlawanan terhadap ideologi yang bisa merusak semangat wasatiyah, semangat Islam rahmatan lil alamin, dan semangat Islam yang lebih mengedepankan moderatisme. Oke, saya kembali ke Bung Lili. Bung Lili, dalam survei Anda dikatakan bahwa masih ada 10% yang belum memutuskan akan memilih kemana. Kira-kira nanti arahnya seperti apa dan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud untuk mengambil suara 10% yang belum menentukan arahnya? Tentu 10% ini kalau kita lihat memang mereka belum menentukan pilihan, tetapi sejatinya tentu mereka wait and see ya, masih menunggu kira-kira apa sih program-program yang ditawarkan oleh ketiga pasang calon ini ya, baik itu Pak Ganjar Mahfud, kemudian Prabowo Mas Gibran, kemudian Anies dan Caimin. Tapi kalau kita lihat dukungannya arah kemana, kalau kita lihat secara umum tadi nomor 1 ke Pak Ganjar, kemudian nomor 2 ke Pak Prabowo, baru ketiga ke Anies dan Caimin. Tentu nanti ini merupakan modal awal ya, modal awal daripada masing-masing calon gitu ya, masing-masing pasangan, sehingga tentu untuk mendapatkan 10 tambahannya tadi mereka yang memutuskan tentu perlu penawaran, perlu program-program apa yang bisa ditawarkan kepada pemilih NU ini. Tentunya
program-program yang bisa secara umum kita lihat permasalahan di Indonesia adalah ada 3, misalnya terkait dengan pendidikan, kemudian terutama lapangan pekerjaan dan juga kepastian hukum gitu ya. Kalau ketiga program tersebut bisa terimplementasi, bisa ditawarkan dengan konkret, tentu peluang daripada daripada misalnya Mahfud, Pak Ganjar Mahfud, kemudian Pak Prabowo, Mas Gibran, kemudian Caimin dan Anies, tentu ini bisa menjadi menarik suara daripada pemilih NU yang tadi belum memutuskan. Karena kita tahu pemilih NU ini kan secara umum rasional ya, pemilih rasional. Dan juga kalau kita lihat tadi sampaikan oleh Pak Abdul Khalik bahwasanya di PBNU juga membebaskan. Jadi ini merupakan pertarungan bebas untuk mendapatkan tambahan suara tadi yang belum memutuskan. Baik. Tentunya kuncinya adalah pada program-program yang harus ditawarkan, meliputi 3 program tadi. Baik, saya garis bawahi catatannya adalah bagaimana program-program yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres. Terima kasih Bung Lili Purwadi sudah bergabung bersama kami. Pak Abdul Khalik Ahmad juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Sindo Sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Mas Lili, salam untuk Mas Hasan.